Lah nggih. Sampean pernah dengar enggak? Di pondok-pondok itu diajarkan kitab namanya Sulamut Taufik. Ya, tahu krungu kowe? Ana kitab jenenge Sulamut Taufik. Iya apa gak? Iku sing aran Mbak Alawi niku. Dadi lamun toh santri-santri nganggep Mbak Alawi ku gagal, sanadmu patah kabeh. Dan kamu harus tahu semua pondok mengajarkan kitab itu. Dan yang nyarai kiainya para kiai di Nusantara Romo Kiai Nawawi Al-Bantani. Dadi lamun toh kowe gagalne Mbak Alawi, patahlah ngaji kita semua. Jadi Anda jangan suka menakut-nakuti orang dengan cara kalau seumpama kita membatalkan nasabnya Mbak Ali berarti sanad keilmuannya terputus. Anda ini jangan menakut-nakuti seperti itu. Anda kira yang namanya ulama-ulama NU itu anak kecil apa? Kalau seumpama Anda hanya dalilnya cuma dalil Sulamut Taufik atau kitab-kitabnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, saya tanya apa salahnya dengan ilmu? Ketika nasabnya batal, ilmu itu tetap kalimat itu milik Allah. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad punya guru, tidak semuanya habaib, banyak juga yang lain transfer ilmu dari yang lain. Yang punya Sulamut Tauhid Habib Abdullah bin Husain Al-Alwi itu belajarnya di mana? Di Mekah. Apakah semua gurunya Mbak Alwi? Tidak. Banyak juga yang bukan Mbak Alwi. Kenapa? Sah-sah saja yang namanya transfer keilmuan, peradaban keilmuan sesama umat Islam. Nggak jadi masalah. Wong ini bukan masalah ilmu, bukan masalah peradaban. Masalah apa? Ini masalah nasab. Daripada satu klan kaum yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah padahal nasabnya tidak jelas. Kebetulan itu nempelnya ada di Mbak Alwi. Dan sebetulnya yang dibatalkan oleh para ulama bukan Mbak Alwi saja, banyak. Dan yang membatalkan nasabnya Mbak Alwi pun bukan kita saja, bukan apalagi bukan Kiai Imaduddin, bukan, tapi juga ulama-ulama zaman dulu juga banyak. Dan Kiai Imaduddin juga membahas, menganalisa itu juga berdasarkan data-data yang sudah ada zaman dulu. Artinya itu sudah sebetulnya harus diketahui oleh orang. Nah, jadi jangan suka menakut-nakuti seperti itu. Adanya satu pembatalan dalam satu paradigma itu bukan berarti keilmuannya itu batal. Contoh seperti ini. Zaman dahulu itu ada dua, pasca Rasulullah wafat itu ada dua blok. Blok pertama adalah orang-orang yang memahami Al-Quran dengan hadis secara tekstual. Ini diantaranya adalah sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Umar. Ini akan menurunkan satu kelompok-kelompok yang disebut dengan ahlul hadis. Diantaranya adalah yang paling pentolanya adalah Imam Malik bin Anas yang punya kitab Muwatta. Ini tekstual. Ada lagi cara memahami Al-Quran dengan hadis dengan cara kontekstual. Di antaranya siapa? Di antaranya sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Ini akan menurunkan satu tabi'in, di antaranya adalah Imam Ibrahim An-Nakhai yang akhirnya melahirkan satu mazhab yang disebut mazhabnya Al-Imam An-Nu'man bin Thabit Al-Hanafi. Ini dengan disebutnya Ahlur Ra'yi. Ini sudah ada pertentangan sejak zaman dahulu, tapi ilmu mereka tidak batal. Ketika Daulah Abbasiyah memakai manhaj ideologi hukum secara resmi, itu pakainya adalah Ahlur Ra'yi di Baghdad. Dari Hijaz juga protes. Dari Imam Malik juga protes, mazhab Maliki juga protes. Tetapi itu semua tidak membatalkan keilmuan, biasa protes macam itu. Jadi tidak dijadiin masalah. Kemudian para ulama selanjutnya kayak Imam Ibnu Ma'in, kemudian kayak para ulama termasuk Imam Ibnu Sirin, termasuk juga Imam Bukhari dan Imam Syafi'i sendiri banyak menganulir beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibrahim An-Nakhai. Ini ulama-ulama setelahnya itu menganulir riwayatnya, karena riwayatnya Imam Ibrahim An-Nakhai ini
ini belum sepenuhnya dianggap sahih semua. Karena apa? Karena pada waktu zamannya Imam Ibrahim An-Nakha'i baru mengumpulkan hadis secara random, dikumpulkannya, pokoknya masuk aja hadis. Verifikasi tentang adanya hadis itu mana yang sahih, mana hasan, mana dhaif, itu jatuh kepada generasi selanjutnya. Sekarang ketika seumpama Imam Bukhari atau seumpama Imam Ibnu Ma'in menyatakan bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibrahim An-Nakha'i, seorang tabi'in, itu dianggap hadis itu ternyata tidak sahih, apakah itu berarti Imam Bukhari itu mencela Imam Ibrahim An-Nakha'i? Tidak, ini konteksnya keilmuan. Apakah berarti ilmunya Imam Ibrahim An-Nakha'i berarti batal? Imam Bukhari batal nasab keilmuan ke Imam Ibrahim An-Nakha'i? Tidak, tetap nyambung hadis-hadisnya Imam Bukhari Ibrahim An-Nakha'i, ada yang sahih, ada yang tidak. Ketika mengkritik hadis atau hadis-hadisnya Imam Ibrahim An-Nakha'i, bukan berarti melecehkan Imam Ibrahim An-Nakha'i, karena yang namanya ilmu itu adalah hak Allah, bukan hak manusia. Maka dari itu selalu berkembang, verifikasinya selalu berkembang di masa yang akan datang, terus berjalan ila yaumil qiyamah. Nanti ada perbaikan-perbaikan sehingga menjadi ilmu yang sangat sempurna yang disebut al-haq, yang tidak bisa dibantah. Nah, maka dari itu tidak. Jadi itu tidak ada hubungannya itu masalah keilmuan. Nomor selanjutnya, di kalangan Hijaz, yaitu adalah ahlul hadis, riwayatnya Imam Malik pun banyak dianulir dan dikritisi oleh Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Siapa sih gurunya Imam Syafi'i yang paling berpengaruh pada Imam Syafi'i? Ya Imam Malik. Siapa yang mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i itu bakal menjadi orang besar? Ya Imam Malik. Bahkan Imam Malik mengatakan, ini anak akan lebih pintar dari saya 3 kali lipat. Ya Imam Malik. Yang mendidik Imam Syafi'i, ya Imam Malik. Orang yang paling berjasa kepada Imam Syafi'i, ya Imam Malik. Tetapi yang mengkritisi Imam Malik, ya Imam Syafi'i, gurunya. Saya tanya, apakah berarti nasabnya Imam Syafi'i itu secara keilmuan batal kepada Imam Malik karena Imam Syafi'i mengkritik Imam Malik, atau menyalahkan atau menganulir hadisnya Imam Malik yang ada di kitab Muwatta? Wah, ini hadisnya menurut Imam Syafi'i tidak benar, atau hadis ini kurang lengkap. Apakah berarti Imam Syafi'i itu melecehkan Imam Malik? Tidak. Imam Ibrahim An-Nakha'i itu tabi'in. Jadi Anda jangan sampai dikonfrontin dengan cara kata Rasulullah itu khairul qurun qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Artinya adalah sebaik-baik generasi adalah generasi saya, para sahabat, dan yang setelahnya dan setelahnya para tabi'in. Berarti tabi'in ini lebih hebat daripada kalian. Masa kalian mengkritik? Lo nggak boleh seperti itu. Ini masalah keilmuan. Kalau masalah sebaik-baik daripada generasi itu bukan sekedar keilmuan saja, dari akhlaknya, dari mentalitas dan yang lainnya, dari sisi-sisi yang berbeda. Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i itu kemudian menghadapi satu polemik yang sangat luar biasa antara ahlul hadis dengan ahlul ra'yi, Hijaz dengan yang ada di Baghdad, Irak. Imam Syafi'i langsung mempelajari ini penyebabnya apa. Imam Syafi'i belajar di Irak, mempelajari hadis-hadisnya yang ada di Irak. Setelah dipelajari, Imam Syafi'i pun kritis terhadap ahlul ra'yi, termasuk Imam Hanafi, yang menyelesaikan sebuah masalah yang belum ada ketika zamannya Rasulullah dengan cara istihsan. Kata Imam Syafi'i mengatakan, manistahsana faqad tasyarra'a, manistahsana faqad tasyarra'a. Barang siapa yang memakai istihsan, maka dia sudah menciptakan syariat baru. Itu juga banyak ditanggapi oleh keluarga orang-orang yang mendukung dengan ahlul ra'yi. Artinya apa? NU itu sudah dibentuk dengan satu wacana peradaban semacam itu. Jadi jangan sampai kita aneh terjadi pergolakan semacam ini, apalagi konteksnya keilmuan. Kalau Anda kaget berarti Anda ini kok orang NU, tapi Anda kok nggak pati NU mentalnya.
jadi NU kan, jadi aneh, apalagi ngurus NU itu kan bahayanya ketika mengurus NU, nanti NU-nya mau jadi apa lah itu. Kemudian Imam Syafi'i itu sampai berani mengatakan bahwasannya pendapatnya Imam Malik dalam satu masalah itu keliru. Kelirunya bagaimana? Contoh masalah yang berkaitan dengan tayamum. Kata Imam Malik, tayamum itu cukup dengan telapak tangan saja. Berdasarkan hadisnya siapa? Hadisnya sahabat Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu mengatakan ketika Ammar bin Yasir itu mandi junub, dia guling-guling di debu, di padang pasir. Kemudian pagi-pagi Rasulullah mengatakan, siapa sampean? Saya Ammar ya Rasulullah. Loh, kenapa kamu guling-guling? Saya lagi tayamum ya Rasulullah dari junub. Jadi dikiranya tayamum dari junub itu semua badannya harus kena debu. Fa asyara Rasulullah SAW bikafaihi. Kata riwayat mengatakan bahwasanya Rasulullah kemudian mengisyaratkan kepada sahabat Ammar bin Yasir, ya Ammar, yang namanya tayamum gini. Rasulullah itu isyaratnya dengan kedua telapak tangan. Ini yang dijadikan satu patokan oleh Imam Malik bahwasanya tayamum hanya cukup telapak tangan.